Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI yang setiap hari kita memohon kepada Allah agar pandemi ini biar cepat berlalu, agar kita bisa bertemu kembali bertatap muka di sekolah. Ya, teman-teman, sebelum masuk dalam materi, maka Ustazah mengajak teman-teman untuk bisa berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa dan sebelum masuk materi, Ustazah akan mengulang kembali pembelajaran hari sebelumnya, yaitu mengimani adanya Allah. Ya, di sini kita sudah pelajari bahwa bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada dengan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di langit dan di bumi, terutama makhluk hidup dan ada juga makhluk mati. Nah, manusia itu sendiri meyakini bahwa Allah ada yang menciptakan walaupun kita terlahir dari ibu kita. Tapi yang membesarkan kita dalam kandungan, yang menghidupkan kita ke dalam kandungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita berpikir bahwa tidak mungkin seorang anak atau seorang manusia bisa hidup di dalam rahim seorang ibu. Tapi alhamdulillah Allah lah yang menghidupkannya. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, langsung saja dalam materi hari ini, yaitu tentang sikap pantang menyerah. Masih di dalam bab mengimani adanya Allah, dan kita akan bahas tentang sikap percaya diri. Nah, di sini sikap pantang menyerah itu sangat harus kita lakukan atau harus ada di dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita mau berjuang, kita mau menyelesaikan pekerjaan rumah atau tuntutan dalam membantu orang tua di rumah atau tuntutan dari sekolah, maka kita harus semangat, tetap harus menjalankan perintah itu. Nah, karena apa? Kalau kita mendapatkan kesulitan saja kemudian kita langsung menyerah, maka tidak akan dapat hasil yang baik. Maka kenapa dikatakan bahwa sikap pantang menyerah adalah bagian dari keimanan, bagian dari kepercayaan, keyakinan. Kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini, kita yakin kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, teman-teman, di sini kita berhadapan dengan masalah pandemi atau masalah COVID. Ya, memang kita tidak boleh bertatap muka di sekolah, tapi tidak menutup semangat kita untuk tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Tetap semangat untuk jujur bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan ustazah atau ustadz. Ya, ada juga bahwa kita sikap percaya diri, kita percaya bahwa Allah akan membantu kita, bahwa Allah akan mudahkan segala urusan kita. Tapi kita yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan itu pasti bersama dengan kemudahan. Kita jangan sampai ingkar atau marah kepada Allah bahwa kenapa ini kok tidak sekolah-sekolah, kenapa kok kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, kenapa sih kita tidak bisa bertemu dengan ustadz atau ustazah. Karena apa? Di balik semua peristiwa yang Allah berikan kepada kita terkandung hikmat yang banyak, terkandung manfaat yang banyak. Tapi manusia itu harus belajar untuk apa? Menghadapi masalah yang ada, harus percaya diri bagaimana kita untuk menghadapi semua yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam pandemi ini. Ya, teman-teman, seperti yang diyakini bahwa seperti cerita yang dari Abu Bakar dan Rasulullah ketika di Gua Sur dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, bahwa ternyata mereka Abu Bakar itu merasa bahwa mereka pasti tidak mungkin kelolos atau pasti kita akan kedapatan dari
kaum-kaum Quraisy yang mengejar kita. Tapi kata Rasulullah bahwa yakin bahwa Allah bersama kita, Allah bersama dengan kita selalu, Allah mudahkan segala urusan kita. Tapi satu, kita harus yakin bahwa Allah itu ada, kita yakin bahwa Allah akan memberikan kita kemudahan, dan kita yakin bahwa ketika kita berbuat amal kebaikan, ketika kita berbuat amal soleh, maka Allah akan mudahkan segala urusan yang kita hadapi selama ini. Nah, itulah teman-teman bagaimana kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat. Apalagi ini sudah kelas 4 yang dimana dia harus banyak mempermudahkan urusan orang tuanya, bantu orang tua di rumah. Apalagi sudah banyak di rumah, jangan malas-malasan dengan ketika sholat subuh tidak mau bangun subuh, ketika sholat duha tidak mau sholat duha, ketika waktunya membantu orang tua dia hanya malas-malasan nonton TV, pegang HP, main. Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak baik bagi kita, karena kita sudah mau menjadi anak yang besar, menjadi bukan lagi anak yang kecil yang tadinya harus disuapin makannya, disiapin seragamnya kalau ke sekolah, atau apa-apa, bunda mana punya saya yang ini, bunda tolong ambilkan baju saya ini. Tapi sekarang teman-teman harus lebih siap lagi melayani diri sendiri dan mempersiapkan diri untuk bisa membantu orang tua, lebih semangat lagi untuk bisa mempermudahkan urusan orang tua. Karena ketika kita menjadi anak yang baik, ketika kita berbuat birrul walidain kepada orang tua, maka itu adalah pahala bagi kita dan bagi orang tua kita. Nah, Ustazah doakan teman-teman menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu percaya diri, pantang menyerah, tetap semangat untuk berbuat kebaikan, tetap semangat untuk menyelesaikan masalah, tetap semangat dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita dan selalu memudahkan segala urusan kita. Ya, itu ya teman-teman, untuk bab 2 sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Insya Allah silakan dibaca-baca terus. Nanti kalaupun ada tugas, untuk hari ini tidak ada tugas, nanti ke depan kalau ada tugas akan Ustazah infokan. Silakan dibaca, ditonton saja video ini sampai selesai, dan silakan dipahami bahwa kita yakin bahwa Allah itu akan memudahkan segala urusan kita, karena Allah itu ada, ya, dengan segala ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.